Oke, iya, selamat datang, selamat datang di siang hari ini. Hari apa sekarang? Hari Senin, Ya, ya. Oi, mantap Golda, ya kan? Oh, Golda Coffee, ya kan, biar segar, ya. Jadi yang nanya ini sponsor apa enggak? Gimana bro? Ini sponsor atau enggak bro? ya boleh ya. Wings Food? Kesini ya bro. Telepon, ya. Ini gue gratis ini loh, Wings Food nih, gue panggil nih. Ya. Golda Coffee. Jadi yang Dolce Latte. marketing di Wings Food nih, ini gue udah kasih satu placement nih gratis nih, Golda nih. Karena dulu emang beneran gue minumnya ini. Tapi ini juga ini nih, Iya. paling sombong nih ini nih. Sampurna Mil ya, kirim ke rumah gue sama sponsor ya, Yes. Sampurna. Oke, kita langsung mulai aja bro. Hari ini kita Ya. lihat market itu mengalami koreksi ya bro ya. Benar. Ke 94.960,25 ya. Ya. Dan kripto juga mengalami penurunan yang signifikan selama beberapa hari belakangan bro. Yes. Tapi kan penurunannya ke 90.000 kayak orang bilang kan. Dalam 7 hari Bitcoin itu drop sekitar 9,8% bro. Yes. Tapi sebelum kita mulai semua, lu kenapa nih hari ini? Lu mau jadi Peaky Blinders? Mau jadi tukang tangkap Pokemon? Atau apa ini? Konsepnya apa nih? Gue bingung. Konsep dengan topinya nih apa ini? Hujan kah di luar? Atau gimana? Ya tumben-tumbenan ini pakai topi. Oh. Ada alasannya tapi. Oke. Coba kasih ngerti. Karena malu bro. Malu kenapa? Ya MU baru kalah semalam. Oh. Ya, jadi malu ya kan. Fan MU ya kan. Kalau di jalan ketemu orang gini bro. Ya. 3-0 ya. Oh, gua kira malu karena walletnya kedok, enggak ya? 3M. 3M ya, kemarin nggak malu ya itu ya. Ya sepersennya 3M ya. Kemarin itu di TikTok, gue sempat scroll TikTok kemarin. Di TikTok ada yang bilang gini katanya, itu mah yang berhasil, yang gagalnya mana? Yang Fartcoin yang kita bahas. Oh iya. Lah kan walletnya kena dox. Iya, yang gagal juga ada di situ kan. Ada kan bisa dibuka ya, walletnya tinggal dibuka. Ada yang bilang MU sedih kayak market. Nah gimana bro ini? Wah, nendang ya. Nendang bro. Lu kayak iklan aja lu gue lempar lu. Dibayar aja kagak kita. Placementnya kok kayak artis-artis gitu lu. Iya. Hah? Ini. Tuh. Ya kan? Iya. Nendang bro. Nendang. Lumayan ya. Nggak kayak MU. Pemainnya nggak bisa nendang. Dia udah kayak di placement iklan aja lu. Nendang banget ya kan? Bintang iklan aja lu sekalian lu. Apa cocok ini ya? Mungkin jadi mukanya sih. Coba nih, Tim Martin mukanya taruh mukanya kakak di sini. Iya. Ya. Abisnya dia bilang, "Oh, di endorse nih." Ya, lagi santai nih kita ya. Lagi santai. Oke, kita masuk bro ke market Bitcoin. Ya, Bitcoin kita bahas ke teman-teman 3 margin call yang lalu. Waktu itu kan exact kalimat yang saya ungkapkan. Ya. Waktu itu saya punya firasat nih, market nggak kemana-mana dulu. Jago banget firasat ya. Iya, dan kebukti ya. Waktu itu Bitcoin terakhir kita margin call itu di 97.000 ya. Sempat naik dulu ya dari 3 margin call yang lalu ke 109.000 dan sekarang udah di 95.000 lagi. Berarti bener nggak kemana-mana. Kenapa saya lihat itu terjadi? Karena kita di area psikologis yang kuat, yaitu adalah 100.000. Plus kalau kita lihat bro, ya kita hubungkan setiap high-nya trendline ini kita ada di bagian atas ya dari trendline ya, diagonal line ini. Yang mana ya jelas ada some sort of rejection selain kita di 100.000 ya. Kemudian SPX koreksi. Terus kita juga ada di upper wedge-nya di sini. Dan kita juga melihat skenario yang sama ya. Kita lihat ketika Maret 2023 ini ada consolidation zone, market rally, hit di topnya ya. Consolidation zone lagi di Maret 2024 ini. Dan sekarang ya setelah Desember ya 2024 ini juga ada chance juga ya. Di sini kita melakukan yang namanya konsolidasi ya atau chop solidation. Karena ini ada area yang harus dites ya selama kita nggak kehilangan area 90.000, 80.000 yang mana itu adalah bullish order block di weekly chartnya. Dan kita juga akan keeping up ya dengan 13 EMA. Ya, kalau kita 13 EMA ini keeping up, kemudian kita bullish order blocknya di sini juga terrevisit, ini adalah bids to buy ya, area untuk membeli. Karena kalau kita lihat ya, area chop solidation di sini
terjadi 210 hari ya. Di sini juga ya terjadi lebih dari 200 hari, 245 hari sebelum kita rally. Dan sekarang ini OTW ya, kita OTW chop solidation lagi. Semoga di sini tidak terlalu lama ya chop solidationnya. Apa yang saya harapkan ya ketika chop solidation itu adalah satu ya, teman-teman nggak over leverage karena ini area yang sulit untuk trade leverage ya. Untuk identifikasi possible top and bottomnya itu cukup sulit. Dua ya juga teman-teman scale in hanya in high conviction play. Tiga tetap punya Bitcoin, dan keempat ya ini tetap harus punya capital liquid kalau misalkan kita deep ya, lebih dalam lagi. Ya, jadi itu ya buat market condition sekarang ya yang ada ini. Jadi semoga ya mencerahkan beberapa teman-teman dan juga para pelaku pasar ya yang ada di sini. Karena things happen in market, kita nggak bisa 100% ya. Tapi kita harus mengantisipasi posibilitas-posibilitas yang mungkin terjadi di market. Sebentar ya teman-teman ya, ini kayaknya kameranya sini. Ini bener kayak ini. Kenapa tadi? Ada kesalahan teknis teman-teman di kameranya ya. Mukanya kakak kayak ini apa? Dikasih deterjen. Iya. Kayak ini jadinya ya bro. Apa? Suram. Ya, suram. Seperti masa depannya Miu. Enggak. Iya. Karena mungkin ini ya kita udah golda dengan Sampurna Mil. Makanya ini ya, makanya sedikit gelap ya vibe-nya ya. Ada yang nanya, cek kok ada tukang parkir di sini. Nah, wah ini ya. Ada peluit nggak ya di sini ya? Tuh ada bunyi di luar. Oh. Ada ambulan di luar itu. Iya. Oh bukan ambulan itu. Oke, kita sambil lanjut aja ya teman-teman ya. Sambil di setting kameranya. Kita akan lanjut ke ETH. Oke. Yang kayaknya masih sedih bro. Bisa di center aja ya. Iya. Ya. Oke. ETH kita sempat ya bahas ya bottomnya di 2000 dan sekarang ya untuk Ethereum not area that you can be bearish. Ya. For me ya personally. Kenapa? Ya satu weekly chart, kita lihat weekly ini retest di Dynamic EMA satu. Dua, kita melihat bahwa ini juga bullish order block di weekly chart. Ya. Dan kita tahu 212 hari setelah halving itu adalah momen di mana ETH bisa melakukan rally. Ya. Yang mana ETH Bitcoin seems to be bottoming soon. Dan kita akan melihat performa Ethereum yang di atas Bitcoin. Jadi for me personally, buat teman-teman yang kemarin tersideline dan ngerasa ketinggalan dengan ETH, this is might be your time. Sekali lagi teman-teman harus pahami ya, this is not a financial advice, tapi Ethereum ada di area yang ideal untuk membeli di monthly chartnya. Karena kalau kita lihat chart 3 bulanan ya, ini adalah chart pre-breakout. Kita melihat di sini ada possible ya resistance yang akan di break, dan trendline wise we're still intact for parabolic. Nah, Ethereum ini apakah masih jadi posisi yang menarik untuk teman-teman bisa beli apa gimana bro ini Ethereum ini? Kalau saya pribadi ya secara teknikal iya ya, secara teknikal oke untuk membeli Ethereum sekarang. Tapi teman-teman pasti nggak bisa yang namanya timing the market. It's better time in the market ya daripada timing the market. Karena ya disclaimer alert, kita lihat lah ya di sini Ethereum spot ETF overview. Di sini kita bisa melihat ya bahwa udah ada yang namanya peningkatan volume dari Ethereum. Kalau kita bandingkan dengan Agustus ya, dengan September, volumenya meningkat. ETF volume Ethereum itu meningkat secara signifikan. Dan kita dapat gosip juga ya, beberapa altcoins yang lain ini ada chance dia untuk memperoleh yang namanya ETF ya, listing. Dan kalau di sini kita lihat ya, Ethereum historical holding trend juga terus mengalami kenaikan. Jadi ini yang kapitulasi dua bro, satu retail, dua ini adalah ya developernya Ethereum. Tapi yang terus membeli yaitu adalah TradFi. Ya kita lihat holdingnya ETF
terus mengalami peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu, dari September, Oktober, November, Desember. Kita melihat data di sini bahwa pada September 2024 holdings keseluruhan dari Ethereum itu di bawah 800.000 Ethereum. Sekarang holding ETF Ethereum itu lebih dari 1,6 juta Ethereum. Jadi kita bisa melihat holding TradFi di Ethereum ini naik 2 kali lipat. Ya. Gak ada yang namanya kapitulasi untuk Ethereum dari TradFi. Tapi retail ini udah mulai menyerah ya, ke shake out dikit karena kita kemarin udah masuk ya ke dalam alt season sebentar, blip, dan kita turun lagi ya indikator altcoin season index. Jadi teman-teman harus pahami, buat saya pribadi, this is deep to buy untuk Ethereum. Oke, kita akan lihat bro, ke salah satu yang banyak ditanya sama teman-teman terkait regulasi yang kemarin di-lifted di XRP itu, XRP gimana bro? Secara price action, apakah ini jadi posisi entry yang ideal? Karena kan kemarin kan sempat naik terlalu tinggi kan? Yes. Tapi sekarang mengalami koreksi selama 7 hari terakhir 9,91% ya? Ya. Gimana bro? Apakah akan ada kemungkinan untuk menguat dari harga level sekarang di 2,1673 ini? Oke, XRP sekarang kehilangan short term trendnya karena dia baru saja break di 13 EMA di daily chart. Tapi XRP pun juga mendekati yang namanya bullish order block di daily chart. Ya, area $2 ini bisa menjadi area yang diperhatikan untuk XRP beberapa minggu ke depan. Ya, saya nggak advise teman-teman buat catch falling knife. Ya, tapi kalau XRP drop di 2 dan dia di sini bisa mengalami yang namanya konsolidasi, ya ini menjadi area yang cukup menarik untuk dibeli. Kalau 2 ini break kemana? Next support XRP itu ada di 1,4, cukup dalam. Iya. Jadi 2 itu adalah make it or break it area buat XRP. Satu, anggap psikologis, apakah dia bisa mempertahankan support $2. Karena kalau $2 ya support psikologisnya ini nggak bisa bertahan, ya next leg down, ya saya bilang bukan next leg up, tapi next leg down, itu dia retest $1 karena itu next psychological area yang kuatnya di XRP. Jadi sekarang di 2,28 ya, ini ada chance ke 2 dulu bro. Di sini kita konsolidasi untuk XRP sebelum adanya possible next leg up. Tapi possible next leg up ya, itu bukan hanya didukung oleh technical. Ya, technical ini hanya cara kita untuk menentukan area entry dan exit yang kita anggap tepat. Tapi ini semua bisa naik tergantung naratif. Oke, 1, 2, tergantung juga dengan katalisnya apa. 3 juga tergantung dengan sentimen keseluruhan market global ini terhadap XRP. Iya. Nah ini BNB sendiri lu lihat ada potensi nggak bro kalau BNB? Dia dibandingkan XRP dan Ethereum sendiri dia mengalami drawdown yang lebih kecil ya, kita bilangnya lebih kuat karena ya ada yang tahanin ya, kita tahu si botak yang tahanin. Gimana bro? Sekarang BNB juga saya melihat ya masih grinding up price actionnya, tidak drop terlalu parah, bahkan dropnya ini relatif lebih kecil. Kalau kita bandingkan dengan apa? Dengan Bitcoin dan juga Ethereum ya. Mungkin di sini kita bisa tunjukin juga ya bro. Chart dari BNB ya, yang ini warnanya ini ya kita kuning lah ya BNB. Mungkin kita perbandingkan ya BNB chart yang berwarna kuning dengan Bitcoin dengan Ethereum ya. Ini kita pull up BTC, kita pull up ETH ya. Nah. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya performanya daily chart dari range high-nya ya. Dari beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya di 16 Desember. Dari 16 Desember, Ethereum ini dropnya 17,37%. Bitcoin dropnya 9,86%. BNB hanya drop 8%. Dari sini kita bisa melihat bahwa BNB itu secara price action dia jauh lebih kuat daripada Bitcoin, jauh lebih kuat daripada Ethereum. Itu menunjukkan kekuatan ya BNB yang holding cukup kuat ketika terjadi dip saat ini. Ya, jangan bilang Ethereum turunnya 2 kali lipat dari BNB. Yes. Jadi flashnya luar biasa gede untuk Ethereum, meskipun kita tahu ya secara price action, fund volume, Ethereum ini tinggi sekali naiknya ya. Tapi BNB price action wise lebih kuat daripada Ethereum, dan saya pun tetap menganggap ya BNB sekarang di dalam tren yang continuation. Di sini kita bisa melihat ya low ya, dan ini series of higher low. Jadi titik low-nya ini semakin tinggi. Untuk teman-teman ya yang punya spot conviction ke BNB, I think this is not the end
of BNB ya. Memang altcoin sekarang mengalami yang namanya koreksi. Tapi kalau kita lihat ya, not financial advice, BNB dari monthly chartnya ya, ini mengalami yang namanya breakout. Ya, breakout di monthly chart dengan ya kita lihat volumenya, ya volumenya memang di sini kurang catching up ya. Tapi ya cukup breakout di dalam time frame yang kita omongin ya. Memang volumenya nggak segede peaknya di 2021, tapi ya kenaikan faktor pendorongnya bukan hanya volume. Ya, Solana sendiri bagaimana bro untuk sekarang? Apakah di price action sekarang ini justru kesempatan teman-teman untuk beli yang ketinggalan run up kemarin? Selama setahun terakhir kan Solana ini naik luar biasa signifikan bro ya. Dan kita sempat bilang juga dari sekitar 32 ya. Dan gimana sekarang di level sekarang ini, apakah terlalu mahal Solana di level 181 ini? Oke, mungkin ngomongin Solana, pertama kita ngomongin mindshare-nya tentang Solana. Kita buka ya Kaito AI. Mindshare Solana ini nomor 2 sekarang. Di bawah Ethereum. Ethereum di 14,06%. Solana di 12,71%. Mindshare ini bukan berarti bullish atau bearish. Ya. Artinya orang sekarang lagi ngomongin Solana. Tapi kalau saya baca, ya kita baca di X, Solana ini sangat negatif sekali sentimennya. Orang udah mau kapitulasi dengan Solana. Ya. Dia sebulan gak perform, orang udah teriak-teriak bro. Ya. Karena biasanya dia perform terus. Oke. Terus kedua, ya kalau kita lihat data dari token terminal mengenai Solana, kita lihat performanya memang revenue-nya 30 hari terakhir naik ya 20%. Ya, dan akhirnya ya daily active user, ya ini menarik. 30 hari terakhir ini turun 13%. Ya. Dan daily active usernya ini turun 37%. Jadi ini ada suatu pertanda ya, apakah retail mulai meninggalkan Solana, kasinonya Solana. Ya, karena kalau kita lihat price action wise sekarang, Solana ini meretest weekly ya chart, dan ya ini pun gambar yang kita gambar dulu ya. Jadi masih intact trennya ya untuk Solana, meskipun di sini ya kita mengalami yang namanya breakout and retest. Jadi ini adalah entry point yang menurut saya pribadi bagus untuk Solana di spot market. Karena kalau di sini market bottom ya dan di sini Solana bottom, ya kita bisa lihat range high-nya dites lagi di 270 itu Solana. Oke. Itu untuk Solana sendiri ya bro ya? Yes. Nah, kita sekarang lihat ada beberapa banyak kan altcoin yang terdiskon bro. Ya. Gue pengen tanya sini, apakah AAV ini jadi suatu yang, karena AAV ini fundamental kita tahu sendiri kuat kan, tapi selama seminggu terakhir itu mengalami koreksi, tapi berdasarkan 3-4 hari belakangan price action ini lumayan kuat bro. Gimana dengan AAV ini? Oke, mungkin AAV kita lihat ya di daily chartnya ya. Di sini AAV ya memang long term price action wise kuat sekali. Lumayan kuat ya. Kita lihat daily chart ya, di sini dia membentuk terus yang namanya higher low, menunjukkan ya kalau di sini adalah area konsolidasi before ya possible next leg up untuk AAV. Dan ya kalau kita lihat momentum cukup kuat ya, stokastiknya udah crossing up ya untuk AAV, dan ini juga salah satu bro Trump bias naratif. Ya mungkin saya sedikit bahas ya, mungkin kita lihat di Arkham dari World Liberty Financial, Donald Trump ini projectnya hold banyak sekali AAV ya. Jadi holding AAV ini nilainya sampai hampir 2 juta USD. Jadi AAV ini salah satu projectnya Donald Trump ini investasikan 1,98 juta. Paling gede Ethereum, dia hold Ethereum 53 juta. Tapi ini adalah list yang teman-teman bisa ya pertimbangkan untuk buy the dip. Kenapa? Karena satu, yang buy the dip ini adalah Presiden United States. Ya, AAV ini backed by President Project. Sama aja kayak presiden terpilih terus tiba-tiba oke lah main DeFi. Terus dia belinya AAV. Ya, AAV Link Ethena Ondo. Ya, ini Trump buy naratif. Mereka beli ya dalam jumlah yang cukup untuk bisa teman-teman pertimbangkan. Ya, not financial advice, tapi AAV price action wise saya pribadi lihatnya kuat. Iya. Nah, di sini gue pengen bahas beberapa bro, karena kita sempat keluar riset juga tentang hyperliquid ya bro. Coba diterangkan sedikit bro ke teman-teman tentang hyperliquid. Oke, ya. Hyperliquid ini kita sempat bahas ya di dalam waktu harganya sekitar 5 ya. Sempat di sekitar 33 ya kemarin. Terus sekarang lagi terdiskon lagi. Ya mungkin kita bisa buka sedikit ya riset di aplikasinya Aceh.
Di mana ya di sini kita menyajikan ya banyak sekali riset setiap harinya ya. Ya, setiap harinya. Di mana di sini dijelaskan, Bro, ya, bahwa Hyperliquid itu adalah layer 1 for decentralized exchange. Yes. Jadi dia membangun decentralized exchange tapi di jaringan layer 1 mereka sendiri. Dan mereka menggunakan sistem yang namanya poin untuk orang trading di sana akhirnya bisa menukarkan poinnya dengan Hyperliquid. Intinya di Hyperliquid ini yang mereka provide itu adalah satu, yaitu adalah order book yang sangat tebal. Yeah. Semuanya bisa provide liquidity dan order book untuk platformnya bisa berjalan, dan semakin bagus platformnya dijalankan, semakin banyak orang yang bisa trade di sana, orang dapat poin, dan akhirnya harga tokennya bisa naik ya. Itu flywheel-nya. Dan sekarang, valuasinya memang ada di sekitar gede sekali ya, 8 billion untuk saat ini. Tapi ya kita tahu ya, waktu di 2021 beberapa project-project juga seperti Uniswap, Polkadot, Cardano itu sampai puluhan billion market cap-nya. Dan Hyperliquid ini juga adalah project ya dengan airdrop ya yang paling sukses di cycle ini ya. Semua orang rich ya from Hyperliquid. Dan kalau kita lihat ya sekarang price action wise Hyperliquid, saya pribadi lihat area 25 ya sampai 27 ini adalah area yang ideal untuk mulai scale in ke Hyperliquid. Kenapa? Karena di sini kita lihat low ya, higher low, possible higher low lagi. Develop tepat di 13 EMA di daily chart, tepat pula ya di area equilibriumnya. Saya punya posisi 6 figures dollar di Hyperliquid yang ya saya average-nya sangat bawah ya di 5 dan 3. Tapi saya pribadi hari ini juga rencana ya untuk membeli Hyperliquid ya around ya, saya berharap masih turun dulu ke 23 kalau dikasih retest lagi ya. Yes, tapi 27 sampai 25 ini area yang saya perhatikan. Ya saya udah scale in mulai tadi pagi. Karena semalam ada whales yang cash out ya 5,5 juta USD yang mana menyebabkan ya this dip. Tapi overall saya masih percaya ya run-nya untuk Hyperliquid belum selesai. Meskipun saya udah beli ya agak bawah ya, dan ya kita cover semuanya risetnya. Ya. Dan jangan lupa ya teman-teman yang nonton Margin Call di sini untuk gabung ke Discord gratis kita ya untuk mendapatkan edukasi, Bro ya. Jadi kita akan sharing juga edukasi setiap harinya biar kalian makin paham tentang dunia kripto. Karena tujuan kita di Akademi Kripto itu sederhana ya, Bro ya. Yes. Kita mau bantu teman-teman semua di sini untuk merdeka ya, Bro, secara finansial. Jadi teman-teman yang mau dapat edukasi gratis dan beritanya itu kita update, Bro. Jadi kalau mau tahu tentang berita-berita kripto terbaru, itu teman-teman langsung aja ya klik itu di linknya ada ya Discordnya Akademi Kripto. Itu gabung gratis. Nanti kita akan sharing juga modul-modul pembelajaran secara gratis. Ya. Lu pada banyak nanya, oke kalau mau tahu margin call next-nya di mana? Itu kita jawabannya di pengumuman di Discord ya. Yes. Jadi kenapa ada teman-teman yang bisa join di sini lebih dulu? Ya karena kita akan share di pengumumannya. Jadi margin call-nya kapan, jam berapa? Itu semua ada di Discord gratis kita. Jadi jangan lupa bergabung ke Discord gratis kita. Nah di sini kita akan bahas next ya, Bro. Hedera, Bro. Oke. H-Bar, saya bilang ini two birds in one stone ya. Project yang memiliki cukup banyak naratif, masih valid ya dari terakhir yang kita bahas Hedera. Hedera ini price action yang nggak saya suka ya sebenarnya, dalam artian kalau kita lihat build up naik yang cepat, terus kemudian daily chartnya flagging seperti ini membunuh yang namanya leverage trader ya. Itulah mengapa saya tidak menyarankan teman-teman untuk trade dengan leverage ketika marketnya chop solidation seperti ini. Yes. Karena every single high and low ini akan sangat mudah terinvalidasi. Sementara yang kalian lakukan itu hanyalah membeli dan hold dan akumulasi dengan kita ajarkan ya multiple entry strategy. Kalau kamu try to beat the market, at some point kamu akan jatuh. Tapi kalau kamu mencoba membangun exposure secara perlahan di market, misalkan di Hedera, ini kita tahu ini secondary trend, sama seperti ini. Ini secondary trend, ini secondary trend. Kalau kita coba ya long every dip di marketnya, misalkan di Hedera ini, ya kita akan selalu fail kadang. Sementara kita tahu ini endingnya naik, ya. Tapi kalau di sini kita terus melakukan pembelian, ya, dan kita building average entry, ketika dia tiba-tiba begini, ini kamu akan bisa merealisasikan keuntungan. Banyak sekali orang ya yang terobsesi dengan leverage trade, tapi mereka terus-terusan ya menambah ke posisi yang turun seperti ini dengan margin dan akhirnya kebakaran dan habis uangnya. Ya, padahal kalau kita tahu ya, is this a bullish trend? Yes. Is this a continuation? Absolutely. Tapi is this the right time to trade with leverage? I think no. Ya.
Nah ini sebelum ini ada satu pertanyaan yang menarik bro. Ya, ada yang tanya, bagaimana cara mengetahui bahwa diri sendiri itu tidak cocok dalam bisnis? Gini teman-teman, kita selalu bilang bahwa bisnis itu memang bukan untuk semua orang. Setuju. Ya, nggak semua orang bisa bikin bisnis, tapi semua orang itu layak dan harus untuk investasi. Karena gini, sederhana, lu mau bikin restoran misalnya. Gua pun sekarang sama ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, kita berdua ini banyak ditawari bisnis ya, berbagai macam ya, dari industri A sampai Z. Ya. Cuman ada yang menarik gak bro dibanding kita cuma beli Bitcoin aja? Jawabannya sedikit banget yang menarik bisnis. Kenapa? Karena gini, ketika lu misalnya mau punya restoran nih, modal misalnya 1 miliar ya untuk restorannya, untuk dapetin cash flow 50 juta sebulan, lu harus keluarin 1 miliarnya upfront dan harus BEP dulu, balik modal, renovasi dan lain-lain, 1 miliarnya lu masih balik modal. Sedangkan kalau lu beli Bitcoin ya dengan ekspektasi CAGR 30%, 1 miliarnya itu masih punya lu, bukan hilang. Ya, kalau bisnis tuh hilang 1 miliarnya. Ya ada jadi barang-barang tapi dijualnya repot. Jadi itu kenapa kalau gue ditawarin bisnis misal 10 miliar untuk bikin restoran, gue lebih pilih taruh 10M-nya di Bitcoin. Karena 10M masih punya gue, terus dapat 3M profit di atas itu. Gitu, dan teman-teman. Jangan salah ya, kalau kita bisnis apalagi bisnis dengan orang lain, uangnya kadang nggak dipegang kita. Yes. Tapi kalau kita investing, barangnya di kita ya. Yeah. Kita yang punya hak untuk mengendalikan barangnya itu mau kemana. Setuju. Ya. Dan gini, kan banyak kan kemarin sempat ada yang cerita juga bro, yang office boy atau ini ya, yang gue lupa. Tukang cleaning service ya? Cleaning service ya. Nabung setiap bulan ngikutin gue borong Bitcoin selama berapa? Setahun ya dibilangnya. Yes. Uangnya sampai berapa bro? 50 juta. Ya. 100 juta gue lupa. Jadi ini real teman-teman ya. Kalau lu investasi lu bisa menikmati hasil dan gue yakin teman-teman di sini yang pekerja, misalnya kalian manajer dan lain-lain. Gak banyak pebisnis ya di dunia ini. Di Indonesia juga gak banyak. Lu lebih baik misalnya jadi manajer, tekunin usaha kerjaan lu segala macam dan lu fokus untuk investasi, untuk growing uang lu. Itu cara untuk mendapatkan kemerdekaan finansial menurut gue yang jauh lebih gampang bro. Karena gini, kalau dari lu sendiri bro, lu kan dulunya nol besar ya. Nol besar, kripto ya, let's say kripto tuh mengubah hidup lu. Ya. Nah, ada apa sih yang kira-kira lu lihat ini yang bisa mengubah hidup lu dari kripto sendiri? Karena gini, waktu itu kalau gak salah sempat cerita juga di margin call yang dulu banget tentang bagaimana Kalimasada itu lahir di dunia. Ya. Iya kan? Dan apakah itu justru jadi semangat untuk lu untuk bisa mengubah nasib dan jadi lebih baik bro? Pasti. Coba di-sharing sedikit bro. Ya, pasti. Karena gini, ya kita di market pun juga sebenarnya karena keadaan juga. Ya. Dan saya pun di sini mulainya dari nol. Ya. Dan saya di market dari status saya yang masih dari pelajar bro. Ya. Sampai ke manusia karir, sampai ke suami, dan next ini akan jadi bapak. Ya. Jadi saya mengalami fase dari seorang pelaku di market, ini dari belajar, dari profesional, dari menjadi suami dan menjadi bapak nanti. Nah perbedaannya apa aja itu bro? Dari step-step kehidupannya itu? Oke, perbedaannya ya seiring dengan berjalannya waktu, saya tahu bahwa saya semakin nyesel gak mulai ini dari awal. Karena ternyata untuk mencapai level yang saya bilang saya gak hebat. Ya, tapi saya gak pernah menyerah tuh dari zaman jadi pelajar, ya, jadi profesional, jadi suami, dan next jadi bapak itu saya gak pernah menyerah. Saya terus berusaha, saya terus berjuang, dan semakin saya pelajari, semakin saya menyesal. Satu, saya gak mulai ini dari awal. Dan dua, saya melihat ke depan itu ketidakpastian itu jauh lebih tinggi. Jadi kepastian paling absolut di dunia ini adalah ketidakpastian. Dan kenapa saya dari awal nggak mulai ya? Itu yang menjadi penyesalan saya. Dan siapapun ya berhak untuk memulai dan juga berhak untuk belajar investasi ya. Karena ada alasan juga bro. Sebenarnya kenapa saya ingin gigih ya? Kalau dulu awalnya itu memang ya karena keadaan ya. Usaha keluarga juga mau kolaps waktu itu. Memaksa saya harus cari uang. Saya gagal di properti. Terus akhirnya saya ya belajar investasi. Dan akhirnya berhasil di sana. Meskipun dengan gaji UMR. Ya bukan uang saya sendiri juga. Ya. Uang istri saya waktu itu. Nah akhirnya saya bisa keluar dari zona itu. Nah kemudian sekarang setelah menikah ya. Mau jadi bapak. Ini urgensinya juga bangkit lagi ternyata. Karena saya juga on the way ya, jadi bapak ya, jadi ayah. Saya juga ingat dengan kehidupan yang saya dulu ya, dimana saya dulu tuh ya orang tua masih membangun ya ekonominya ketika baru menikah. Dan sempat bro nggak bisa ini ya
ambil ya bayinya 1 Ditahan minggu jadi. dulu ya karena nggak ada biaya. Dan di situ akhirnya membuat saya bertekad. Saya nggak bisa mengecewakan anak saya yang ya beberapa bulan lagi ya akan lahir. Jadi saya harus memastikan ya sebagai seorang laki-laki ya harus provide dan ya kita tidak akan pernah bisa merubah masa lalu. Tapi saya percaya bahwa masa depan tuh masih ada di tangan saya. Nah itu bagus bro, karena gini, ini yang gue lihat ya, karena kita berdua adalah seorang investor dan pelaku pasar ya bro, Yes. dari usia yang sangat muda, relatif sangat muda. Kita itu bikin duit dengan memprediksi masa depan gitu. Jadi kalau kita salah tentang masa depan, yang hilang adalah uang kita dan jumlahnya sangat besar. Jadi kita berdua ini dituntut oleh profesi kita untuk nggak bisa salah. Kedepannya gue melihat begini bro, apakah lu lihat hal yang sama? Dimana biaya untuk anak sendiri itu sangat mahal. Karena kemarin gue juga sempat ada teman bro yang lahiran, itu kondisinya di salah satu RSIA ya di Jakarta ya, di Menteng. Kamarnya itu sulit sekali untuk dicari. Benar. Minta ampun, sulit sekali dicari dan mahal sekali. Iya. Ya. Kalau misalnya mungkin untuk PNS itu mungkin semua bonus akhir tahunnya. Atau Cuma gaji untuk kamar. setahunnya. Ya atau gaji setahunnya, Yes. ya atau gaji setahunnya hanya untuk satu kamar, ya kamar yang sederhana dan itu sulit sekali untuk dicari zaman sekarang. Untuk rumah sakit yang proper, itu pun yang proper. Ya. Sebagai ya lu kan on the way sebagai ayah, gue nggak bisa mendapatkan perasaan yang sama. Tapi gimana lu menganggap profesi lu sekarang ini itu bisa nge-cater lah untuk ibaratnya untuk anak lu itu kedepannya bisa lahir dengan baik. Itu seberapa penting bro yang lu lakukan sekarang? Itu persiapan finansial yang matang menurut itu lu? pertanyaan yang menarik. Karena satu ya, anak saya kan masih OTW lahir. Iya. Berarti kan kalau OTW lahir kita ngomongin masa depan. Iya. Tapi sekarang ini saya merasa lebih confident sebenarnya. Oke. Mengapa? Karena untuk melawan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, saya berinvestasinya di aset masa depan. Oke. Jadi saya tahu crypto is gonna be the next big wave di dunia ini. Dan skeptisme wajar. Saya malah suka. Kalau nggak ada yang skeptis, berarti ini malah salah. Skeptisme banyak. Tapi perasaan saya jauh lebih tenang. Karena saya yakin ya suatu saat anak saya di dunia ini akan bilang ke saya dan merasa bersyukur karena dulu ayahnya menjadi seorang investor kripto. Karena melek akan aset digital ya masa depannya. Karena membatasi ya ketidakpastian akan masa depan dengan aset masa depan itu sendiri. Iya. Karena ini salah satu perkataan mentor kita ya bro ya, yang waktu itu kita sempat barusan yang kita dengar ya. Kalau lu mau make money di masa sekarang, pakai caranya orang sekarang, bukan pakai caranya orang dulu. Benar. Jadi kalau kalian mau kaya di zaman sekarang, kalian nggak bisa main tambang batu bara lagi. Ya. Industrinya sudah full, isinya sudah orang-orang yang udah lama di bidangnya. Yang kayak kita, pionir pas di kripto ini. Yes. Gitu. Mereka juga pionir mungkin waktu itu di tambang batu bara. Tapi caranya ini udah berubah nih. Ya. Kalau lu mau ibaratnya merdeka finansial kita sebutnya di era sekarang, ya kalian harus pakai cara yang sekarang. Kalau dulu mungkin adanya bandar-bandar saham, tapi itu kan itu kungfunya mereka zaman dulu. Ya. Kungfunya kita nih beda lagi nih di kripto. Nanti ke depannya bakal ada yang beda lagi bro dari kripto. Cuman ya itu mungkin nanti itu udah bukan zaman kita udah nggak bisa ngikutin. Yes. Udah nggak paham gitu. Sama seperti orang-orang yang tadinya tambang batu bara mau main kripto gitu. Ya mungkin udah agak beda gitu. Ya, mungkin bisa tapi agak beda. Atau kayak kita nanti ke depannya. Era anak saya nanti mungkin udah quantum finance. Komputer ya, quantum finance ya. Yang terus mana bingung kita nggak ngerti. Bapak gua masih dulu ngomongnya kriptografi. Iya betul. Ya, ini udah kuantum nih. Iya. Ya sesuai zaman ya. Sesuai zaman. Tapi ya ini yang terbaik yang bisa saya lakukan sekarang. Iya, setuju. Dan apalagi bro konsiderasi yang lu pikirkan dalam on the way menjadi seorang ayah, apakah justru kan gini, kita ngomongin gak cuma dari lahiran, itu salah satu lah bro ya. Itu salah satu yang menurut gue bahkan paling kecil, tapi harganya sekarang luar biasa yang gue bilang tadi. Yes. Itu paling kecil loh. Benar. Belum pendidikannya. Iya. Ya. Anak itu karena banyak yang akhirnya sekarang gak mau punya anak bro. Tren yang gue lihat sekarang ya. Ya. Gen Z kalau tanya, Gen Z itu by the way masih sampai umur 27 ya. Yes. Jadi sebenarnya lu masuk tuh berarti? Enggak ya perbatasan 27. lah ya. Oh perbatasan berarti. Pas kan. Milenial yes. Iya. Dia itu terakhir, dia itu milenial terakhir. Benar. Jadi Gen Z itu masih sampai umur 27 tahun ini sebenarnya. Jadi Gen Z ini banyak yang udah gak mau konsiderasi punya anak cuman karena masalah finansial. Karena ini menurut gue yang fakta bro. Elon Musk pernah bilang bahwa kalau misalnya dunia ini itu populasinya mundur seperti di Korea, di Jepang dan tren ini berlanjut terus, kita bisa punah bro. Benar.
Gimana tanggapan lo? Orang yang nggak mau punya anak hanya sekedar karena nggak punya duit. Sorry itu Oke. Ya itu saya bilang begini ya. Hanya karena kalian Gen Z bukan berarti kalian nggak berhak jadi suami. Ya. Jadi Gen Z juga berhak bro jadi suami. Ya asalkan kita melek investasi. Banyak yang takut kan tapi sekarang. Banyak yang takut. Karena ya investasi bisa dimulai dari berapapun. Bisa dimulai kapanpun ya. Dengan pendekatan apapun. Ya, kita ajarkan semua pendekatannya dan kita pun juga orang yang nggak muluk-muluk dengan saya punya metode yang paling tepat dan lain sebagainya. Menurut saya itu kuno. Ya. Dimana kita kita berkembang bersama, kita belajar bersama dan satu kata kita juga berjuangnya itu bersama. Karena ini yang harus orang-orang sadari bro. Market itu progressing dengan sangat cepat, dengan sangat dinamis. Kita pun setiap hari juga belajar. Jadi saya nggak suka ya dianggap ya sebagai leader. Tapi kita working together. Ya, betul. Karena kita kalau mau ya sama seperti zaman dulu bro. Orang dulu mencari kemerdekaan itu gotong royong dengan bambu runcing dan saling menyerang. Sama juga di sini. Karena quotes saya yang paling dengar, saya paling favorit. Kalau mau gerak cepat itu gerak sendiri. Tapi kalau mau gerak jauh kita gerak bersama. Ini iklan Gojek ya. Bukan? Bukan, itu kayaknya. Unilever mungkin. Unilever. Oke. Jadi itu ya teman-teman yang kita perhatikan sekarang trennya. Tapi kalau misalnya kita bahas lebih, karena kemarin gue sempat bikin video lumayan ramai tentang pendidikan ke depan itu salah satu kan. Bahkan gimana rasanya lu sebagai seorang ayah, lu tahu bahwa anak lu nih mau lu bayar full sampai kuliah pun sekarang bisa. Itu perasaannya seperti apa? Perasaannya lega. Tapi apakah kelegaan yang saya miliki itu bisa memberikan ya rasa tenang? Memang. Secara finansial iya. Tapi di sisi yang lain ya saya tahu anak saya ke depannya itu pasti akan memperoleh banyak sekali ketidakpastian. Dan ya itu pun hal yang normal karena itu kan hidup. Hidup selalu ditempa dengan ketidakpastian. Itu pasti. Tapi rasanya ternyata sangat lega ketika saya ini merasa saya udah cukup bebas. Saya bilang bebas itu tidak artinya kita harus bermewah-mewahan. Setuju. Tidak harus foya-foya. Setuju. Karena istri saya lahiran ya kamar biasa aja. Ya. Karena apa? Karena saya dulu juga dilahirkan di kamar biasa aja. Ternyata besarnya juga bisa berguna untuk orang lain juga. Ya. Jadi bukan tentang apa yang saya miliki dan apa yang saya bisa dapatkan dengan uang itu. Tapi bagaimana dengan uang itu saya bisa shaping masa depan orang-orang yang saya sayangi. Ya yang mana ini jelas ya anak saya. Jadi ternyata sangat melegakan punya uang. Ya. Merdeka finansial di kripto. Karena gini, ini gue juga sebenarnya kalau dibilang merdeka finansial dari sebelum gue 100% fokus di kripto, sebenarnya orang bisa bilang gue sudah merdeka. Tapi dengan kripto, kebebasan itu berbeda seperti yang kalian pikir. Kali ini baru pertama dalam sejarah manusia, uang kalian tuh bisa benar-benar punya kalian. Ya, dan berkembang. Ya. Nobody can take it away from you. Ya, dan berkembang juga. Jadi ini adalah pertama kali pemisahan. Jadi dulu kan kita harus pakai third party, selalu harus pakai bank dari zaman Inggris kuno. Kali ini banknya punya sendiri nih. Kalau kalian ngerti bagaimana kriptografi secara dalam, kalian ngerti gimana caranya pakai wallet, kalian bisa ngatur, kalian punya semuanya sendiri. Yes. Ya. Kalian bisa ngurus, kalian punya wallet sendiri. Kalian ahli di sana, itu kalian kayak basically punya bank kalian sendiri. Dan ini nggak pernah terjadi dalam sejarah manusia, bro. Ya. Uang yang secara benar-benar tuh punya kita sendiri dan ada value-nya yang bisa ditukar di satu dunia ini. Gitu. Bahkan ini lebih kuat dari mata uang manapun. Karena lu pakai dolar, ya lu ke tempat lain, lu ke Eropa, lu mau transaksi nggak bisa, lu tukar ke euro dulu baru transaksi. Sedangkan ini lu tinggal jalan kemanapun, tinggal ke Jepang, ke Korea, ke Singapura, lu bilang, nih Bitcoin gue mau tukar sama currency lokal lo, langsung bisa. Itu zaman dulu nggak pernah. Jadi kalau orang belum bisa melihat ini sebagai aset masa depan ya gue udah nggak tahu apa lagi. Karena Amerika kan udah declare bahwa dia akan beli Bitcoin dalam jumlah yang banyak. Yes. Ya. Jadi presiden sudah mengakui, negara sudah mengakui, bahkan El Salvador, presiden salah satu negara itu pamer PNL, bro. Ya. Ya. Ini presiden yang pamerin dia punya reserve, dapat uang dari IMF dimasukin bro sama dia. Ya. Jadi mungkin 4 tahun lalu belum konsensus dunia, tapi sekarang gua rasa di 2024 dan menjelang 2025 ini sudah agak berbeda standpoint dunia terhadap kripto. Mereka sudah tidak skeptis lagi. Dan yang masih skeptis ini menurut gue akan ketinggalan bro. Kalau gue proyeksikan bro, Bitcoin itu kedepannya kan mungkin teman-teman tanya, Bitcoin kedepannya akan berapa? Gue selalu bilang $1 juta. Mungkin banyak yang gak percaya. Tapi sederhana, dengan harga sekarang berapa?
95.260. Ya, kalian masukin deh ke rumus future value. Kalian cari deh, future value itu rumusnya apa? Oke. Dengan CAGR, kita nggak bilang 60% bro. Bitcoin kan CAGR so far 60% dengan volume, dengan vol 60 juga. 60. Bitcoin tuh kita diskon setengah deh. CAGR-nya 30%, itu dalam waktu 10 tahun itu jadi 1,2 juta US dollar. 30% year on year harganya. 15 tahun itu jadi 4,6 juta bro. Dengan harga sekarang ya. Kalian tinggal Google aja sendiri rumusnya apa, kalian masukin. Ya. Jadi itu sangat visible dalam 10 tahun lagi. Dan gini bro, kita tahu bahwa ada yang nanya tadi, apa tanggapan gue terhadap PPN 12%? Jadi gue jawab di sini. Kalian jangan fokus akan apapun yang kalian nggak bisa kontrol. Setuju. PPN mau naik sampai 20% itu bukan hal yang saya bisa kontrol. Dan itu nggak akan berdampak ke hidup kita in anyway bro. Ya. Karena kita fokus dengan apa yang kita bisa kontrol. Jadi teman-teman stop untuk mikir bahwa oh ini salahnya dia, salahnya ini. Nggak ada salah-salah kalian. Belajar telan kalau dunia ini, kalau kalian tuh misalnya seperti sekarang itu semua salah kalian. Setuju. Jadi jangan salahin, oh ini karena ini dinaikin, karena ini. Nggak usah jadi tukang kritik. Kerja aja. Ya. Kalian kerja keras, kalian kerja yang cerdas, ya kan. Kerja yang ikhlas juga. Ya. Dan gua rasa di situ nggak akan mengkhianati hasil ya. Kalian belajar analisa, gitu. Belajarin dari awal. Dan kita buka kok semua fasilitasnya. Kalian mau gratis, ada margin call. Kalian bisa masuk ke Discord kita. Ya. Kalian mau yang murah, kita punya buku. Ada di Tokopedia sama Shopee. Ya. Yes. Kita tulis 5 buku untuk kalian. Jadi kalau kalian bilang belajarnya sulit, bingung belajar dari mana, itu kalian yang nggak mau belajar apa bagaimana? Niatnya nggak ada. Niatnya nggak ada. Oke, minta yang lebih dalam dari buku. Webinar kita bikinin kok sebulan sekali. Ya kita nggak punya waktu untuk bikin setiap hari dong webinar. Iya. Margin call juga nggak bisa setiap hari. Margin call juga bisa setiap hari. Kebetulan kita lagi kosong aja. Ya. Dan yang untuk mau yang komprehensif kita juga bikin platformnya Akademi Kripto. Dari A sampai Z kalian bisa belajar lengkap. Ya. Kalian mau nyontek risetnya juga lengkap. Kayak apalagi gitu yang perlu kita kasih untuk kalian tuh bisa paham bahwa ya ini nggak sesulit itu. Yes. Gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih ngerasa oh ini kayaknya bukan untuk mereka dan lain-lain, itu gimana tanggapan lo bro? Mungkin belum untuk kalian. Ya. Tapi karena ini, kalau kita mau mendekatkan antara kata belum dan sudah, ya berarti kita harus di tengah-tengah. Dan di tengah-tengahnya itu harusnya ya melakukan sesuatu. Kalian belum suka aja, bukan berarti kalian nggak suka. Ya. Kalau kalian udah pelajari dan kalian deep dive lebih dalam lagi, kalian akan paham tentang teknologi ini, tentang proyeksi masa depan, tentang keadaan uang yang ada sekarang. Ya kalian nggak mungkin tidak akan mencintai ini, ya. Karena gini, ya. Awalnya memang ada resistance dulu, skeptis. Masa bener naik terus tiap 30%, ya. 30% setiap tahun. Kemudian kalian pelajarin ya sejarahnya. Terus kalian lihat chartnya. Oh ternyata bener. Ya. Itu hanya dari visual aja loh. Chart itu visual ya. Terus kamu dalamin lagi. Kamu baca white papernya. Apa itu blockchain? Ya, di mana uang saya disimpan. Bagaimana sistem keamanannya. Bagaimana mekanisme transaksinya. Bagaimana Bitcoin itu bisa ditambang. Didistribusikan. Di situ kalian akan memahami bahwa Bitcoin dan kripto, ya, beberapa kripto, itu adalah memiliki a perfect business model kalau orang bilang. Yes. Terutama di Bitcoin. Karena di Bitcoin ini dalam jangka panjang ya bro, saya bilang ya. Karena ada banyak sekali nih ya, wah saya baru beli Bitcoin nih, kok 3 hari yang lalu beli udah turun 10%. Jadi kamu lihatnya dari perspektif jangka pendek. Kamu gak lihatnya 3 tahun ke depan, kamu hanya flashback dari 3 hari belakang. Tapi kalau kamu lihat 3 tahun ke depan, ya? 3 tahun ke depan pasti lebih tinggi dari sekarang. Setuju. 30 tahun ke depan, kalau kamu masih bisa beli, mungkin ya semua orang beli di harga yang mereka deserve. Karena ini kalau kita lihat ya, Crypto and Bitcoin Investment Adoption Curve, data dari Finoa. Ya, ketika early development Bitcoin di 2008, di 2013 5 tahun berselang itu hanya untuk cyberpunk dan libertarian, untuk black market, untuk narkoba, untuk hal-hal yang negatif lain. Ya, sampai kita tahu Silk Road ditangkap dan lain sebagainya. 2017 visi ini baru masuk, ya. Kemudian global investor, dan ini pun gambar yang dibuat di 2022, yang mana kita lihat 2024-nya, yang next-nya ini, yang sekarang udah terjadi, ini adalah largest institution and mutual funds, dan udah terjadi, ya. BlackRock, Fidelity dan lain sebagainya udah beli Bitcoin, oke. Next-nya wave-nya ini, itu adalah negara yang beli Bitcoin, Amerika beli Bitcoin, Rusia FOMO beli Bitcoin, Cina beli Bitcoin di OTC, dan akhirnya ekosistemnya semua dunia ini negara-negaranya berebut untuk beli Bitcoin. Dan ini sebelum satu wave naik lagi,
Saya pengen teman-teman di sini mulai paham dan akhirnya saya nggak mau ketinggalan kapalnya. Ini ada 1 kapal lagi. Saya udah ketinggalan 6 kapal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah ada 6 keberangkatan. Ini 1 keberangkatan lagi. Sebelum negara-negara di dunia ini FOMO, saya masuk sekarang. Betul. Karena kalau saya nggak masuk sekarang, saya kehilangan wave ya ketika BlackRock udah hampir punya semua holdingsnya yang levelnya udah mungkin lebih tinggi ya saat ini. Dari semua perusahaan-perusahaan funds yang lain ya. Udah jor-joran dengan MicroStrategy. Saya beli sebelum Amerika beli. Nanti kalau Amerika beli, Cina dan juga Rusia semuanya akan FOMO. Ya. Jadi saya nggak mau ketinggalan wave-nya sekarang ya. Saya harus ikut keretanya sekarang. Nah, ini kan teman-teman banyak yang tadi ada yang sempat bilang, kripto kok gratis, tapi kenapa harus ada yang berbayar? Informasi itu selalu berbayar. Jadi teman-teman kalau tahu, yang harga yang paling mahal di dunia ini adalah data dan informasi. Yes. Coba kalau gue kasih sederhana. Lu bisa dapat data yang NSA punya, lu mau bayar berapa? Gue sih mau bayar 1 triliun bro. Ya. Untuk data yang NSA punya. Karena data itu hal paling mahal di dunia ini. Apalagi informasi yang cepat. That's why subscription itu mahal. Ya, seperti Bloomberg ini 500 juta per tahun. Coba bro buka Kaito dulu bro. Kaito kan ada chatbot kan situ. Coba buka bro. Kaito tuh coba kasih tau teman-teman harganya berapa per bulannya? Kaito itu per bulan sekitar 19 juta. 19 juta ya teman-teman. Jadi kalian kalau pikir kalian gak pernah bayar informasi karena kalian gak pernah punya uang sebelumnya. Yes. Kalian gak pernah mengolah uang di size kita, di size capital kita. Jadi kalian gak paham 19 juta per bulan untuk kita, untuk data chatbot doang. Ya. Itu murah sekali teman-teman. Murah sekali. Coba buka chatnya bro. Coba lu nge-prom ngasal apapun tentang crypto. Coba. Jadi kalau teman-teman tanya ya future development dari akademi kripto itu apa? Ini yang kita sekarang sedang kerjakan ya teman-teman. Karena kita tahu masa depan dari finance itu adalah personalized learning dan juga investing. Kita lagi develop AI bro. Yes. Untuk di aplikasi kita dan ini akan launching di tahun depan teman-teman. Jadi datanya akan kita berdua yang training ya. Jadi kita basically kita akan bikin kalau kalian tahu seperti Claude, ChatGPT kita akan bikin di aplikasinya. Jadi aplikasi kita ada 3 fitur sekarang. Ada 3 fitur, ada riset, home, dan belajarnya. Kita akan tambahin 1 fitur lagi yaitu chatbot khusus untuk kripto. Buat teman-teman tanya kenapa nggak pakai ChatGPT deh? Coba pakai ChatGPT, belepotan. Karena dia nggak punya API calls dari Bloomberg. Dan nggak ditrain sama orang yang pakai itu buat trading sehari-hari. Dan dia nggak ditrain. Ya, jadi kalau kalian tanya ChatGPT, mau yang mini 01, ya GPT 4, itu dia akan berantakan karena dia nggak punya data real time. Dia akan tarik 2023 lagi, 2022 lagi. Datanya berantakan dan hasilnya nggak bagus. Kita akan bikin, ya kita belum namain, ternyata kita kasih namanya sendiri. Kita lagi training sampai sekarang, ya sampai detik ini kita lagi training. Dan itu lu mau bayar berapa harganya? Pertanyaannya, ya kan? Ini Kaito 19 juta. Ya jadi boleh bilang, oh nanti kalau fitur member di Akademi Kripto atau pelajarnya apa? Itu fiturnya dan nanti. Jangan salah ya, ini kita live prom di Kaito. Prom yang pertama dia nggak bisa ini bro. Nah coba buka. Nggak bisa jelas. Ya ini di sini saya tanya, what is Bitcoin projection for 2025? Dia jawabnya, I'm sorry, but the provided content doesn't contain any specific projection for Bitcoin in 2025. Ya. Ini 19 juta per bulan gua so. Ya ini live ya di sini live, ya, jamnya barusan. Tapi kedua saya tanya ya, what is the biggest crypto narrative in 2025? Baru dia bisa jawab. AI agent, DeFi, meme coins dan semuanya. Yang mana kita juga udah cover ya di webinar kita. Jadi ini kita akan train modelnya berdasarkan data yang kita punya sendiri. Jadi nanti kan kalau kalian yang member pasti tahu riset kita banyak sekali kan di sini. Jadi risetnya nanti akan di feeding ke dalam AI kita. Ya, kita akan bikin satu AI di bagian kanan ya. Nah ini bisa di share screen bisa lihat. Ada banyak sekali ya bro riset kita di sini dan everyday ya new research. Ya dan kalau kalian tanya costnya berapa sih untuk begini itu kalian silahkan googling sendiri deh, cari deh untuk bikin server kayak begitu berapa sih costnya. Kita of course kita akan pakai scalable server, kita akan hosting di tempat di luar negeri ya. Soalnya kalian akan tahu harganya berapa mahal untuk nge-API calls per detik orang chat seperti itu ya. Jadi everything yang kita bikin di sini itu akan kita investasikan untuk bikin AI itu. Jadi kalau kalian tanya, kalian coba dari mana ya? Kita coba dari market. Ya. Informasi adalah emas di era digital ini ya. Hal yang paling mahal di dunia ini. Kenapa Larry Ellison yang bikin database Oracle tuh paling kaya sekarang, nomor 3 di dunia? Karena data mahal sekali teman-teman. Ya. Jadi data itu mahal. Cuman orang yang nggak punya duit yang nggak bisa value data dan juga informasi. Jadi itu yang kita akan bikin. Ya. Biden ketika itu launch, kalian kan bilang, oh ini kelas gini mahal. Itu udah bukan kelas teman-teman. Itu akan ada AI-nya dari researcher-nya. Ada fastest market moving news.
Berapa itu harganya? Sekarang cuma baru 1,4 juta sebulan. Ini 19 juta aja salah nge-call datanya. Gitu. Jadi kalian pahamin dulu sebelum ngomong, oh ini jualan kelas, itu bukan kelas teman-teman. Ya, kalian yang mungkin nggak ada kelasnya, makanya bilang itu kelas ya. Iya. Otaknya nggak berkelas gitu, kurang berkelas otaknya. Jadi silakan ya, pikirin aja nanti. Dan mungkin harganya kita bikin nggak masuk akal lah nextnya. Iya. Berapa? 100 juta? Wah nanti gimana tuh? Iya, kita bikin 100 juta harganya. Terus kan bilang, kok mahal banget ya? Bukan buat lu. Kita mau segmentasiin kayak sini gitu. Ya mumpung lagi murah ya. Mumpung lagi murah. Karena sekarang kan juga market kita bilang, ya kita udah ingetin dari 3 margin call yang lalu. Ya lagi bumpy. Ya. Hati-hati. Tapi informasi yang berharga, itu akan kita selalu upload di aplikasinya. Tapi teman-teman, jangan jauh-jauh ke aplikasi. Ya kita juga setiap hari ada update harian bro di Discord kita. Ya join private community kita, linknya di bawah ya. Itu gratis 100%. Setiap hari kita akan kasih edukasi, kita kasih informasi, kita kasih berita ya, fastest moving news buat teman-teman yang memang saya tahu ada kendala juga di kripto ini. Yang mungkin beberapa orang arogan ini ngerasa berita itu nggak penting. Tapi jangan salah loh ya. Dari antara berita yang cepat dan yang kita kasih juga relatif cepat, bisa bersaing juga speednya. Itu adalah kendalanya satu bro, yaitu adalah bahasa. Ya, jadi banyak teman-teman juga bro yang mungkin pakai platform media luar, tapi mereka nggak ngerti itu ngomongin apa. Ya, betul. Apakah itu jadinya akan valuable buat kalian? Ya jawabannya enggak. Kalau kalian udah nggak ngerti bahasanya apa, nggak tahu ngeinterpretasinya seperti apa, ya basically kita di sini udah nyuapin aja bro ya. Kita feeding kalian dengan data dan informasi terbaik dan tercepat. Jadi di sini kita akan provide kalian data tercepat ya, fastest market moving news, dan juga nanti kita akan bikin AI kita sendiri ya teman-teman. Dan waktu kalian untuk bisa merdeka finansial untuk di dalam kripto, menurut gua nggak lama, karena Bro Kakak bilang tadi ya, cycle ini kayak kapal yang berangkat. Jangan sampai berangkatnya udah $1 juta dalam waktu 10 tahun lagi, nggak lama. Ya gua akan bilang sini, Bitcoin akan sentuh $1 juta dalam waktu 10 tahun lagi, 2034. Ya. 2034 Bitcoin akan $1 juta, dan by 2030 lu udah gak bisa beli Bitcoin. Udah gak bisa beli rumah, ya. Udah gak bisa bayarin sekolah anak, udah gak bisa bahkan beli basic makanan menurut gua. By 2030 untuk orang-orang yang gak akan melek tentang teknologi ini. Jadi pilihan kalian ya. Banyak yang skeptis sama gua soal AI, tapi kalian lihat sekarang kan. 5 tahun lagi gua bilang akuntan yang dasar tuh udah gak ada lagi. Cuma 5 tahun. Ya, jadi kalau kalian lagi kuliah accounting sekarang dipikir ulang. Gak akan ada lagi akuntan. Karena gue udah coba waktu itu. Karena kan kita sambil bikin ini, gue juga training language model bro. Ya kita pakai framework dari banyak macam ya. TensorFlow kita pakai segala macam. Gampang banget untuk bikin accounting. Logiknya tuh gampang banget. Untuk bikin AI ya khusus untuk accounting. Jadi gue bilang akuntan akan hilang. Ya. Gak akan ada lagi. Karena mereka bisa lebih cepat, lebih praktis. Terus gak minta-minta ini bro. Gak minta-minta bonus akhir tahun. Iya sama ini. Gak minta Jeko kalau lagi ulang tahun. Iya karena simple ya. Karyawan kita juga. Kalian harus tahu. Dulu gue bikin perusahaan tuh karyawan 130. Sekarang karyawan gue cuma 20. Gue udah kayak Telegram. Telegramnya cuma 30 kan. Kenapa? Kita sangat utilize AI di sini. Gitu. Jadi kalau lu masih mikir bahwa ini AI bukan masa depan. Ya silakan. Kalian hidup di zaman batu aja. Dan 2030 sorry to say bro. Gak ada tempat lagi untuk kalian di dunia ini. Jadi kalau lu mau merdeka finansial, waktunya ya cuman 5 tahun. Saran gua apa? Belajar dulu, ngertiin, buang skeptisme di otaknya. Gini coba, yang skeptis Bitcoin sekarang kan udah hilang semua akhirnya. Benar. Kayak yang SpongeBob itu bro, kerang ajaib bro. Jangan jadi Squidward. Ntar kalian goreng kecoa, persis kayak Squidward. Jangan jadi orang yang goreng kecoa ketika 2030 Bitcoin sudah 500-600 ribu bro. Sampai jumpa di margin call selanjutnya.